Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Salza Yasinta Meseliandra dari kelas Ekonomi Syariah AF dengan NIM 40119080. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan dari kenapa turis sering berdatangan ke Indonesia atau memilih Indonesia sebagai tempat pariwisata. Nah, yang pertama adalah kekayaan yang ada di alam Indonesia. Bahkan dunia sendiri sudah mengakui keindahan yang ada di Indonesia dan beberapa pantai di Indonesia yang terkenal sebagai best diving spot dan best surfing spot. Nah, adapun alam yang ada di Indonesia yaitu yang bisa dijadikan tempat pariwisata adalah pegunungan, gua, hutan, sungai, air terjun, pantai, dan keindahan bawah alam, keindahan bawah laut yang semakin membuat mereka ingin mengeksplor lebih yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu masyarakat lokal Indonesia sangat ramah sekali. Orang Indonesia terkenal dengan karakteristiknya yang murah senyum dan ramah dibandingkan masyarakat di negara lain yang lebih terkesan cuek. Nah, hal inilah yang membuat turis asing merasa lebih dihargai sehingga betah atau nyaman berlibur di Indonesia. Yang ketiga adalah murahnya biaya hidup di Indonesia. Biaya hidup di Indonesia lebih murah dibandingkan tinggal di negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand. Sewa tempat tinggal, harga makanan, dan keperluan hidup sehari-hari di Indonesia termasuk murah sehingga dapat menarik minat para turis untuk berkunjung ke Indonesia. Dan yang keempat adalah orang Indonesia toleran terhadap perbedaan, hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang ras, agama, kasta, dan warna kulit, melatih masyarakat Indonesia untuk toleran terhadap sesama. Yang kelima adalah musim panas sepanjang tahun. Di negara asalnya, turis asing sulit menemukan matahari yang terus-menerus bersinar di Indonesia. Musim dingin membuat turis asing sulit melakukan banyak aktivitas di negaranya. Berbeda dengan di Indonesia, matahari akan setiap hari muncul dan hanya memunculkan musim hujan tanpa kondisi cuaca yang menusuk kulit seperti di Eropa atau Amerika. Yang keenam, melimpahnya pilihan kuliner di Indonesia. Indonesia memiliki aneka macam masakan lokal yang menggugah selera. Pilihan kuliner yang beragam ini membuat para wisata asing tertarik menyelami budaya lokal Indonesia dari makanan, mulai dari soto ayam, rendang, gudeg, nasi goreng, dan bakso yang menjadi makanan favorit para turis. Yang selanjutnya adalah faktor sosial yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Nah, yang kita ketahui, aktivitas ekonomi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mendistribusikan barang atau jasa. Pihak yang melakukan proses distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga adalah konsumsi, yaitu pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud pembelanjaan rumah tangga itu ada dua, yang sifatnya bertahan lama dan juga yang tidak tahan lama. Yang bertahan lama itu seperti perlengkapan kendaraan, dan juga yang bertahan tidak lama itu contohnya seperti makanan dan juga pakaian. Nah, sedangkan faktor sosial atau fenomena sosial yang ada di lingkungan kita itu ada seperti agama, tradisi, etnis, sosialitas, politik, hukum, dan lain-lain sebagainya. Contohnya nih, di sini di Indonesia agama yang mayoritasnya itu adalah Islam. Nah, atau beragama Muslim. Jadi, pasti para konsumsi atau masyarakat lebih memilih makanan yang memiliki label halal. Nah, di sini akan menjadi pertimbangan juga bagi produsen untuk memproduksi suatu makanan yang memiliki label halal. Dan juga untuk para konsumen ingin mengkonsumsi barang atau makanan yang memiliki label halal. Nah, sedangkan untuk distributor yaitu karena di Indonesia mayoritas Muslim dan juga berbagainya tuh ada agama lain, distributor mungkin akan lebih memilah-milah lagi mana yang akan disalurkan barang yang khusus untuk Muslim atau memiliki label halal dan barang yang tidak memiliki label halal atau yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang Muslim. Kan kalau distributor itu menyalurkan barang yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang Muslim atau masyarakat yang area tersebut mayoritas beragama Muslim, pasti barang tersebut atau makanan tersebut tidak akan laku di tempat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.